kembali lagi bareng gua. Jadi di video kali ini gua mau sharing berbagi tutorial gimana sih caranya install Inertia.js dan React.js di project Laravel kalian ya guys ya. Oke, langsung aja. Jadi sebelum itu gua mau perkenalan dulu ya guys ya. Kenalin, nama gua Davi Rahman. Lu bisa panggil gua Davi. Gua merupakan tim core-nya Codingan, dan Codingan itu sebuah perusahaan yang bergerak dalam apa ya istilahnya, jual jasa pembuatan website dan aplikasi lah gitu kan. Nah, gue sebagai front end developernya gitu kan. Oke, lanjut. Nah, gue pengen kalian tuh siapin dulu. Di sini ada server lokal, Composer sama Node Package Manager atau NPM gitu. Yang terakhir itu niat. Server lokal itu apa bang? Jadi server lokal itu kayak sama Laragon gitu ya guys ya. Dan di video kali ini gue mau pakai Laragon. Kenapa pakai Laragon bang? Karena Sam lebih apa? Lebih populer, lebih gampang. Enggak, gimana ya? Sebenarnya sama aja ya. Cuman kayak di Laragon itu gampang gitu loh. Kayak setup virtual hostnya gitu kan, gampang gitu. Tinggal kita pindahin folder atau kita setup aja di Laragonnya gitu kan. Terus komposer apaan bang gitu. Komposer ini menurut pemahaman gue yang terbatas ini kurang lebih dia sama kayak Node.js, cuman komposer ini lebih ke PHP gitu kan. Kalau Node.js kan dia ini jelas gitu kan, JS JavaScript. Nah kalau komposer ini buat PHP gitu, jelas di sini a dependency manager for PHP gitu ya guys ya. Oke, sekarang kita langsung masuk ke tujuan utama dari video ini gitu kan. Wait, gue escape dulu. Kita close. Don't save. Oh iya, FYI gue bikin slide di ini dadakan. Gimana ya? Lagi gabut aja gitu kan. Pengen bikin video gitu kan. Oke, nah di sini kalian buka Chrome ya guys ya. Kenapa nggak edgr dia bang? Edg. Apa coba? Nggak ada orang yang pakai edg anjir. Programmer pakai Chrome gitu kan. Oke, pertama-tama kita masuk ke laravel.com dulu ya guys ya, karena kita pengen install Laravel gitu. Kita install. Aduh, sorry. Waduh, fokus dulu nggak sih? Oke, di sini ada installation ya guys ya. Nah ini, karena kan asumsinya kalian itu udah install yang empat tadi gitu kan, Composer, Node Package Manager sama DBMS. Sorry, bukan DBMS tapi server lokal. Nah, di sini kita copy aja ya guys ya. Kita bakalan mulai projectnya. Anjir, malah buka WhatsApp lagi tai. Kita close. Kita bikin di desktop aja gitu kan, biar kayak youtuber tutorial pada umumnya gitu kan. Mulai project di desktopnya nggak salah sih, cuman kayak gitu. Kita buka CMD ya guys ya. Gitu caranya. Jadi kalau buka CMD di direktur itu tinggal klik di sini terus ketikkan CMD terus enter gitu. Itu cara mudahnya. Oke, di sini tinggal paste aja dengan klik kanan gitu. Ini kalau misal pakai CMD ataupun pakai PowerShell. Kalau di Linux atau Git base itu bisa klik kanan terus paste itu. Kalau di sini cukup klik kanan gitu ya. Nah, di sini gua mau apa ya? Kita namain aplikasinya. Aplikasinya itu misal Viduiten. Nah, kita enter aja sih. Ya, install Laravel seperti pada umumnya. Jadi kita tungguin aja, mungkin agak lama ya guys ya. Nggak akan di skip karena biar nanti kalau misal ada error itu bisa bareng-bareng diatasin. Nggak bareng-bareng sih, cuman gue aja yang ngatasin, tapi ya gitulah. Kita tungguin ya guys ya, emang agak lama. Nah, mungkin sambil nungguin kita siapin satu tab lagi ya guys ya, namanya itu Inertia. Sorry, anjir. Inertiajs.com. Inertiajs.com ini saya inget-inget gitu. Nah, ini seperti biasa lah ya, introduction basa-basi. Di sini eh, kalian masuk installation terus klik yang server side ini ya guys ya. Nah, di sini ada komposer sama itu.
Kita cek dulu ini. Oke, ini udah beres. Sekarang kita tinggal masuk ke direktorinya. cd apa tadi? Viduiten ya. Viduiten. Gini nggak sih? Oke, kita clear dulu. Ketikkan cls terus enter. Nah, kita install server side-nya dulu ya guys ya. Kita install Composer kayak gini. Langsung klik kanan, enter. Kita tungguin karena dia nginstal lagi ya guys ya. Terus di sini ada root template. Root template ini apa ya? Kayak biasalah setup kayak React JS pada umumnya gitu kan. Kita siapin satu file HTML buat nampung sebuah div. Cuman di sini kan dia React. Sorry, inertia. Jadi dia bukan div ID app atau root, tapi di sini inertia. Terus juga di sini ada Fight. Jadi kalau misal kita install React di Laravel itu dia bakalan pakai Fight ya guys ya. Oke, ini udah selesai. Sekarang kita lanjut ke setup ini ya guys ya. Codingan apa ya? Setup root lah, root template. Kita copy, Ctrl C, terus di sini kita buka VS Code ya guys ya. Kode editor kesayangan semua orang gitu. Mantap. Anjir, salah. Bukan koma coy, tapi titik ya. Code titik. Code spasi titik. Oke, cakep. Ini apaan cok? Oh, ini yang tadi. Kita close. Betul. Don't save. Nah, kita sudah masuk. Kita masuk ke VS Code ya guys ya. Nah, ini kan udah nih kayak gini. Kita copy gitu kan, kita blok, kita copy, kita masuk ke bagian resource. Ingat ya, ingat ini ya. Kita masuk ke resource, masuk ke views, terus di sini kan ada welcome.blade.php. Nah, kalau kita merujuk ke dokumentasinya, apa nih? Nah, ini ya, by default inertial Laravel adapter will assume your root template is name app.blade.php. Jadi si inertia ini bakal apa ya? Mendeteksi kalau root template-nya itu namanya app.blade.php gitu. Nah, app.blade.php ini isi pakai kode ini gitu kan. Gitulah cara kasarnya guys ya. Nah, ini kan welcome.blade.php. Jadi karena kita nggak pakai ini, kita kita rename aja gitu kan. Kita rename jadi cuy app.blade.php. Oke, cakep. Nah, di sini kan kayak template Laravel biasa lah ya. Kalau misal baru install, nah kita blok aja Ctrl A terus Ctrl V gitu kan. Udah bersih kayak gini doang setupnya. Nah, terus di sini juga ya app.js. Ini ntar dah. Kita gantinya ntar. Oke, di sini ada middleware. Kita install apa ya? Kita setup middleware-nya gitu ya guys ya, karena si inertia ini bukan dipakai buat front end doang tapi buat back end ya guys ya. Oke, kita paste di sini lalu enter. Cakep. Di sini udah dibikinin filenya sama si artisan. Nah, ini juga kita copy ya guys ya. Kita registrasikan si ini. Kalau misalnya teman-teman tekan kontrol terus klik kiri di mouse, di sini kita bakalan masuk ke handle inertia request. Nah, nantinya ini tuh buat apa ya? Ngehandle request si apa ya? Si Laravelnya atau si inertia itu. Jadi ya ntar lah gue jelasin. Oke, kita masuk ke kernel ya guys ya. Kernel di sini ada web. Kita paste di sini ya guys ya. Ctrl V. Nah, ini udah cakep nih. Backendnya udah di setup kayak gitu. Ini kita cuekin. Sekarang kita masuk ke bagian setup setup klien ya guys ya. Kita bagian masuk ke apa ya? Front end. Nah, di sini tuh kan dia karena kita bakalan pakai React, otomatis kita juga bakalan install React-nya terlebih dahulu sebelum install ini. Tapi kita copy aja sebagai persiapan. Nah, di sini ini nggak butuh close. Biar agak gedean mungkin di sini biar meetingnya kelihatan jelas. Ya, anjing. Sorry. Di sini teman-teman bisa klik npm, bukan klik ketik ya, npm install atau npm i juga boleh. Di sini kita bakalan install React guys ya. React at latest
Kenapa latest? Karena biar yang terbaru gitu kan. Karena yang terbaru sekarang tuh apa ya? React 18 gitu. Terus kita install juga React DOM at latest. Terus kita pastekan yang inertia.js ini. Lalu kita enter, kita tungguin instalasinya sampai beres. Anjing error, Cuk. Sorry, typo. Anjir lah, latest. Nah, gini, cakep. Tungguin sampai selesai ya, guys ya. Oke, gak bakalan skip. Kalian nikmatin aja liatin ayang gua. Oh, sorry. Ayang nggak tuh? Ayang nggak tuh? Oke, ini udah selesai. Sekarang kita lanjut di sini. Kata si inersianya, dia bilang apa nih? Ya intinya kita copy aja ini, kita copy, terus kita masuk ke resource JS. Nah, di sini ya guys ya, app.js gitu. Ini bootstrap.js nggak butuh siapa juga yang pakai bootstrap anjir. Orang-orang pakai Tailwind gitu kan. Oke, di sini tuh app.js kita rename ya guys ya, jadi .jsx gitu. Di sini juga rename, enggak, ini aja app.jsx gitu. Kita paste gitu kan, udah nih cakep nih. Terus jangan lupa apa, import si React-nya gitu, karena kita pakai apa ya, React gitu kan. Kita import React from React ya guys ya. Oke, di sini udah cakep nih. Terus karena kita kan di sini kan JSX nih, biar enggak apa ya, enggak tanggung gitu, sekalian di sini juga JSX gitu. JSX, terus di sini juga setupnya sebagai JSX. Itu ya guys ya, jangan lupa gitu. Kita ubah kalau misal pakai JSX itu ubah JSX-nya di config, di app, sama di sini. Oke. Nah, ini sebenarnya setupnya udah beres sih, tapi kita lihat dulu ya guys ya. Sini tuh kayak penjelasan soal resolving komponen bla. Sorry. Ya gitu ya guys ya. Sebenarnya gua tuh nggak tahu detail atau soal pengetahuan pengetahuan gua sekarang yang sekarang ini nggak advance banget gitu soal inersia sama React. Cuman kayak gua ngedevelop sebuah website kayak inersia, Laravel sama React gitu kan. Dan endingnya di sini gua berbagi tutorial gimana sih caranya gua install sebuah inertia.js sama React.js di Laravel gitu kan. Nah, di sini sebenarnya tinggal mainin aja si Laravelnya gitu kan. Kita PHP artisan serve, terus karena kita pakai React otomatis kita juga npm run dev gitu kan. Nah, ini cakep. Kita drag ke sini biar jadi dua gini, biar enak kelihatannya. Oke, kalau udah gini ini kan kayak ada dua lokal host gitu kan. Kalian nggak usah buka yang ini karena yang ini tuh cuman apa sih, dia itu si file-nya gitu loh, biar biar hot reload aja gitu kan. Cuman nggak tahu dah, kalau kalian yang punya pemahaman yang lebih detail kalian bisa jelasin ini tuh buat apa gitu kan. Nah, di sini ada localhost yang sangat penting, ya ini si Laravelnya ya guys ya. Apa sih localhost 8000. Nah, ini lu bang kok error bang bikin tutorial gak becus lu anjir. Ya gimana ya, sengaja guys, ini tuh error yang diharapkan gitu kan. Kenapa bisa error ya, gini, karena kita kan pakai inersia gitu kan, otomatis di routingnya juga beda gitu kan, kita buka web.php. Nah, ini guys, ini tuh kan return view. Nah, kalau view doang dia ini apa ya istilahnya, dia ini kan kayak bawaan Laravel gitu kan, blade gitu. Nah, kalau inersia ini beda lagi cuy, dia inersia. Nah, gini, kalau view doang itu masuknya ke sini cuy, ke resource view. Nah, ini view ini di sini cuy. Nah, kalau misalnya inersia, dia ini otomatis masuk ke JS dulu gitu kan. Terus app, enggak gitu. Masuk ke JS dulu gitu kan. Terus di sini kan lihat ya. Lihat pages gitu. Yang mana
kalau misal kita pengen bikin sebuah halaman itu apa ya istilahnya, bikin folder baru, anjing belepotan sorry, folder baru gitu ya guys ya. Kita bikin folder namanya pages, ingat P-nya harus gede, jangan salah di sini. Terus kita ketikkan apa ya halaman, apa misal halaman home ya, yang gampang home.csx gitu. Kenapa .csx bang, kenapa enggak tsx atau ts apalah gitu. Pertama, gua nggak ngerti tsx. Terus kenapa nggak pakai JS aja, karena nggak tahu, pengen aja pakai JSX gitu kan. Terus di sini juga dia JSX dan well, nah di sini kan home nih. Kita lanjut ya guys ya. Karena dia ini inersia, jadi otomatis dia bukan masuknya itu bukan ke resource view terus di sini, tapi dia masuk ke resource JS terus pages gitu kan. Nah otomatis di sini juga ubah jadi home itu guys. Nah karena kita pakai inersia, otomatis kita juga di use dulu gitu kan. Apalagi Laravel ini strict gitu kalau misal soal use-usean gini gitu kan. Inersia, oke lah gini kan. Nah harusnya ini udah selesai, cuman kayaknya ada error, kita cek dulu. Nah tanda-tanda error tuh di inersia, kalau misal masuk ke halaman dia blank ya guys ya, kayak gini. Kita sebagai tips aja. Oke, errornya agak banyak. Why? Hah? Gini kan manis, nggak apa-apa error aja sih, karena kan kita ini manusia biasa gitu kan. Return inertia render, anjing tai. Sininya masih kosong ya, wajar lah gitu kan, manusia gitu kan suka lupa. Nah, gitulah ya guys ya cara mengatasi error. Tadi kan apa errornya, check method render gitu kan, cara ngatasinya gitu ya guys ya. Kalau misal bikin JSX terus ditampilin di root, jangan lupa diisi filenya gitu kan, jangan dikosongin ntar error. Bego, bego banget gitu kan pakai bikin tutorial error. Oke, kita lanjut, sorry. Nah gitu guys ya, kita sudah berhasil setup inersia CS di Laravel. Nah mungkin di sini kalian jadi nanya, gak ada bedanya anjir kayak Laravel biasa. Gini cuy, inersia ini memungkinkan kita bikin sebuah single page apps tanpa menggunakan API cuy. Lihat di sini cuy, poinnya itu di sini. Jadi sebagaimana website pada konvensional pada umumnya, misal kita bikin sebuah tag A gitu kan. Nah, di sini kita wrap, Ctrl Shift V, wrap pakai H1 misal. Nah misal kita mau bikin sebuah apa ya halaman gitu kan, terus kita pengen menuju ke halaman tersebut. Nah pada umumnya kan kita pakai A ya. Nah A ini kan bertugasnya buat anchor. Nah kalau misal di Laravel itu routingnya kayak gini cuy. Ini Laravel versi sekarang ya guys ya. Di sini ada about. Kita bikin dulu file aboutnya, about.csx, ingat A nya gede, rfc terus tab. Nah ini kan udah dibikin nih, terus ini close aja, ini juga close. Nah di Laravel biasa itu kan kayak apa ya, kita tulisin rootnya kayak gini. Nah terus dia bakalan masuk ke about ini, A nya kecil coy, jangan typo ntar error. Nah di situ jadi about gitu kan. Nah jadi muncul nih about nih. Terus kalau misal kita klik, tapi sebelum itu gue mau setup dulu si aboutnya biar bisa kembali lagi ke home. Nah di sini about gitu kan, misal halaman about.
welcome to about, terus di sini ganti jadi home, di sininya kosongin karena si home ini kan dia getnya kosong gitu kan. Oke, harusnya ini udah beres, nggak perlu refresh karena kita udah pakai hot reloadnya si fight gitu kan. Nah di sini kalau misal klik about, nah lihat dia nge-refresh cuy, home tuh. Nah kalau misal kita pakai inersia, ini tuh dia pakai apa ya, komponen atau apa gitu, dia itu pakai inertia link namanya. Ini cuy, importnya from at inertia.js at slash react gitu kan. Nah cara pakainya gini cuy, pakai link gitu aja, sama kayak A cuman dia ganti jadi link. Ini juga sama pakai link. Nah kalau udah kayak gini, lihat lihat perhatiin ini sama ininya, atau ya pokoknya ini aja, kita abot, anjing error. Tai, link is not defined, sorry lupa import link di sini. Nah ini ya cuy, kita home tuh, dia nggak refresh cuy, apa nggak canggih gitu kan. Itulah boy, kita bikin sebuah web app rootnya sama pakai root Laravel, cuman dia nggak nge-refresh. Itu sih alasan kenapa pakai inersi. Dan eh, pakai inersia juga apa ya istilahnya, ya keren aja gitu kan. Kenapa kalian nggak pakai inersia, anjir lu jadul banget cok, nggak pakai inersia, tai lu ketinggalan zaman. Nggak, sorry bercanda guys, bercanda nih. Ya gitu aja sih, biar biar kalian bikin single page application tanpa perlu bikin API yang sangat ribet gitu kan. Kalau di sini cukup kalian pakai root Laravel aja gitu cuy.